Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, atau malam. Kembali lagi di channel Missing History. Bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya, kalian bisa tonton link yang ada di deskripsi atau di pojok kanan atas. Daripada berlama-lama, mari kita mulai saja penjelasannya. Kejayaan Islam itu ternyata pernah meluas ke daratan Eropa. Bahkan budaya Arab sempat menjadi sebuah kewajiban di daratan Eropa. Contohnya, bahasa dan mata uang yang dipeneruskan oleh Khalifah Umayyah ini. Bahkan perluasan Islam itu sangat didukung oleh masyarakat Eropa. Kira-kira kenapa sampai begitu? Dan simak videonya sampai selesai ya. Khalifah Umayyah. Berdirinya dinasti Umayyah bermula dari peristiwa Tahkim atau Perang Siffin. Dipaparkan oleh Abdul Syafi Muhammad dalam bukunya yang berjudul Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Bani Umayyah. Ini adalah perang saudara antara kubu Muawiyah I dan kontra Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat setelah wafatnya Nabi Muhammad. Perang Siffin terjadi usai kematian khalifah ketiga, Utsman bin Affan, 17 Juni 656 Masehi, yang membuka peluang bagi Ali bin Abi Thalib untuk memimpin khalifah. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat pada 29 Januari 661, kepemimpinannya sempat dilanjutkan oleh Hasan beberapa bulan. Namun, Hasan bin Ali menyerahkan jabatannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dalam rangka mendamaikan kaum muslimin yang pada saat itu sedang dilanda bermacam fitnah yang dimulai sejak terbunuhnya Utsman, Perang Siffin, Perang Jamal, dan terbunuhnya Ali. Serta banyak juga pengkhianatan dari orang-orang Khawarij dan Syiah. Ekspansinya dimulai dari masa Muawiyah. Dimulai dengan menaklukkan Tunisia. Kemudian, ekspansi ke sebelah timur dengan menguasai daerah Khurasan sampai ke Sungai Oxus, Afghanistan, sampai ke Kabul. Sedangkan angkatan lautnya mulai melakukan serangan ke ibu kota Bizantium, Konstantinopel. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh ekspansi Abdul Malik bin Marwan. Ekspedisi tentaranya menyeberangi Sungai Oxus dan berhasil menundukkan Balkanabad, Bukhara, Khwarezmia, Fergana, dan Samarkand. Tentaranya bahkan sampai ke India dan menguasai Baluchistan, Sind, Punjab, sampai ke Multan. Selanjutnya ekspansi dilanjutkan oleh Al-Walid bin Abdul Malik. Ekspedisi tentara berhasil menundukkan Aljazair dan Maroko. Tariq bin Ziyad, pimpinan pasukan Islam, menyeberangi selat antara Maroko dengan benua Eropa, lalu mendaratlah di Gibraltar. Tentara Spanyol dapat dikalahkan, dengan demikian Spanyol menjadi sasaran ekspansi selanjutnya. Ibu kota Spanyol yaitu Cordoba dengan cepatnya dapat dikuasai. Menyusul setelah itu kota-kota lain seperti Seville dan Toledo, yang dijadikan ibu kota Spanyol yang baru setelah jatuhnya Cordoba. Pasukan Islam memperoleh kemenangan dengan mudah karena mendapat dukungan dari rakyat setempat yang sejak lama menderita akibat kekejaman penguasa. Selanjutnya adalah ekspansi dari Umar bin Abdul Aziz. Zaman Umar bin Abdul Aziz, serangan dilakukan ke Prancis melalui pegunungan Pyrenea, masih di wilayah Spanyol. Serangan ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah. Ia mulai menyerang Bordeaux dan Poitiers. Di sana, dia mencoba untuk menyerang Tours. Namun, dalam peperangannya terjadi di luar kota Tours. Al-Ghafiqi terbunuh, dan tentaranya mundur kembali ke Spanyol. Di samping daerah-daerah tersebut, pulau-pulau yang berada di Mediterranean atau Laut Tengah jatuh ke tangan Islam pada zaman Bani Umayyah ini. Dengan keberhasilan ekspansi ke beberapa daerah, baik di timur maupun barat, wilayah kekuasaan Islam masa Bani Umayyah ini betul-betul sangat luas.
Rangkaian penaklukan ini merupakan embrio dari Perang Salib dalam misi melawan Eropa. Misi tersebut dilakukan baik dari jalur timur menuju Konstantinopel maupun lewat jalur barat yang akhirnya sampai di Spanyol. Masa pemerintahan. Di samping ekspansi kekuasaan Islam, Bani Umayyah juga berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya sepanjang jalan. Dia juga berusaha menertibkan angkatan bersenjata dan mencetak mata uang. Pada masanya, jabatan khusus seseorang hakim atau qadhi mulai berkembang menjadi profesi tersendiri. Qadhi itu menjadi seorang spesialis di bidangnya. Abdul Malik bin Marwan mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai daerah-daerah yang dikuasai Islam. Untuk itu, dia mencetak uang tersendiri pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Khalifah Abdul Malik bin Marwan juga berhasil menaklukkan pembenahan administrasi, bahkan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Keberhasilan ini dilanjutkan oleh putranya Al-Walid bin Abdul Malik, meningkatkan pembangunan diantaranya seperti membangun panti-panti untuk orang cacat. Pekerjaannya dikaji oleh negara secara tetap, serta membangun jalan-jalan raya dan menghubungkan suatu daerah dengan daerah lainnya, pabrik-pabrik, gedung-gedung, pemerintahan, dan masjid yang megah. Gejolak kepemimpinan Bani Umayyah. Meskipun keberhasilan banyak dicapai oleh daulah ini, tetapi tidak berarti bahwa politik dalam negeri dianggap stabil. Muawiyah bin Abu Sufyan dipengaruhi oleh sistem monarki yang ada di Persia dan Bizantium. Istilah khalifah tetap digunakan, tetapi Muawiyah ini memberikan interpretasi sendiri dari kata-kata tersebut, di mana masa khalifah itu adalah pengertiannya penguasa yang diangkat oleh Allah, padahal tidak ada satu dalil pun dari Al-Quran dan hadis yang mendukung pendapatnya. Kemudian saat pergantian dari Muawiyah juga diwarnai gejolak. Muawiyah mendeklarasikan pengangkatan anaknya yaitu Yazid bin Muawiyah sebagai putra mahkota. Padahal seharusnya khalifah ini dipilih oleh umat. Hal ini mengakibatkan perang Karbala antara Husain bin Ali, yaitu khalifah Madinah yang diangkat oleh penduduk Madinah, serta pengikutnya di penduduk Madinah yang tidak mau setia kepada Yazid. Husain terbunuh. Perlawanan terus dilakukan namun masih kurang kuat melawan tentara Yazid. Selanjutnya adalah Abdullah bin Zubair yang menjadi khalifah di Mekah dan Madinah. Sama seperti Husain bin Ali yang masih menolak setia kepada Yazid. Tentara Yazid kembali mengepung Mekah dan Madinah. Peperangan ini terhenti karena tak lama Yazid wafat. Perlawanan Khawarij dan Syiah berhasil diredakan oleh Bani Umayyah, terutama pada masa Umar bin Abdul Aziz, yang menyetarakan kaum Mawali dengan bangsa Arab, serta berhasil menyadarkan golongan Syiah. Kemerosotan Bani Umayyah. Sepeninggal Umar bin Abdul Aziz, kekuasaannya dilanjutkan oleh Yazid bin Abdul Malik. Gaya kepemimpinannya sangat dibenci oleh masyarakat karena terlalu mementingkan diri sendiri, bukan rakyatnya. Timbul kembali kerusuhan menentang kepemimpinan Yazid. Kerusuhan terus berlanjut hingga kepemimpinan Hisyam bin Abdul Malik. Bahkan pada masa Hisyam, timbul lawan yang sangat kuat berasal dari kaum Mawali, yang dikenal dengan Bani Hashim. Bani Hashim ini adalah cikal bakal dari Khalifah Abbasiyah. Khalifah Umayyah semakin terdesak oleh kekuatan Bani Hashim hingga akhirnya berakhir saat dipimpin oleh Marwah bin Muhammad yang berhasil ditangkap oleh Bani Hashim dan dibunuh di Mesir. Kepemimpinan dari seseorang khalifah pasti timbul pro dan kontra, terlebih khalifah terkait pemerintahan. Khalifah Umayyah ini sangat berhasil dalam perluasan wilayah, tetapi
Khalifah Umayyah ini melenceng dari konsep kekhalifahan, di mana dia meneruskan kepemimpinan kepada anaknya, bukan dipilih oleh umat Islam. Sekian dari video yang kita bahas. Apabila kalian memiliki kritik atau masukan, kalian dapat tulis di kolom komentar, karena komentar kalian dapat membantu channel ini lebih baik lagi. Apabila channel ini bermanfaat, kalian bisa support dengan subscribe channel ini dan share ke seluruh dunia agar mereka tahu. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.